Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 game PS5 terbaik di tahun 2024. Walaupun ada beberapa game yang juga dirilis di PC, selama game tersebut tidak dirilis di Xbox ataupun Switch, maka game itu bisa masuk dalam daftar ini. This whole town was our special place. Could Mary really be here? Nomor 10, The Last of Us Part 2 Remastered. Everything I have found here, I'm not found by myself. Karena ini adalah versi remaster dari game PS4, The Last of Us Part 2 berada di paling bawah dalam daftar ini. Walaupun begitu, ini tetaplah game yang luar biasa dari Naughty Dog, menceritakan tentang kisah balas dendam. Versi remaster adalah cara terbaik untuk menikmati The Last of Us Part 2 bagi mereka yang melewatkannya, atau untuk siapapun yang suka menyiksa perasaan sendiri. Versi ini memperkenalkan berbagai kemajuan seperti pada visual yang lebih tajam dan integrasi DualSense yang membuat setiap pertarungan terasa semakin menyeramkan. Selain itu, ada beberapa tambahan juga, seperti Lost Levels berisi konten yang tidak dimasukkan dalam game finalnya, dan juga No Return, sebuah mode game roguelike survival di mana kemampuanmu melawan musuh-musuh yang sulit akan diuji. Nomor 9, Rise of the Ronin. Developer tim Ninja sudah banyak memberikan kita game action yang seru. Dalam Rise of the Ronin, mereka membawa kita ke Jepang pada akhir zaman Edo, di mana kita memiliki peran besar pada akhir kekuasaan Shogun. Cara game tersebut menceritakan sejarah sangatlah unik, didukung oleh karakter-karakter yang menarik. Selain itu, game ini juga menunjukkan keahlian dari studionya dalam membuat mekanik bertarung yang cepat dengan banyak hal yang bisa dipelajari tapi tetap mudah untuk dimengerti. Namun, kelemahannya berada pada dunia dan visualnya yang masih kalah dengan game PS5 lain. Walau begitu, Rise of the Ronin tetap cocok bagi kamu yang suka dengan game action dengan latar Jepang. Nomor 8, Pacific Drive. Ini merupakan salah satu game yang cukup diremehkan ketika rilis di PS5. Pacific Drive adalah game survival dengan suasana yang menyeramkan, berlatar di daerah Pasifik Barat Laut Amerika. Game ini akan mempertemukanmu dengan berbagai kejadian aneh. Dengan mobilmu sebagai satu-satunya tempat yang aman, kamu harus mencari dan mengumpulkan sumber daya untuk bisa mengungkap misteri dari tempatnya, serta untuk menghindar dari bahaya yang semakin besar. Bagi kamu yang suka dengan game survival dengan aspek resource management, Pacific Drive tidak boleh dilewatkan. Fitur untuk memodifikasi mobil juga diterapkan dengan baik. Walaupun jumlah karakternya sedikit, mereka membantu dalam menambah misteri yang ada. Nomor 7, Grand Blue Fantasy Relink. Berawal dari mobile game di tahun 2014, ini kemungkinan adalah game terbaik dari seri Grand Blue Fantasy. Jika kamu suka dengan game action RPG bergaya anime, Relink adalah pilihan terbaikmu. Mungkin ini bukanlah game yang paling unik dan ceritanya sedikit sulit untuk dimengerti jika kamu belum pernah memainkan versi mobilenya. Tetapi aspeknya yang positif jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang negatif. Karakter-karakternya yang unik membuat ceritanya semakin bersinar. Game ini juga seru untuk dimainkan berkat sistem bertarungnya yang menyenangkan. Ditambah juga dengan jalan ceritanya yang cepat sehingga kamu tidak akan merasa bosan. Nomor 6, Stellar Blade.
Jika kita mengesampingkan kontroversi tentang penampilan dan karakter dari Eve, Stellar Blade adalah game action yang sangat menyenangkan. Elemen paling menonjol dari game ini adalah sistem pertarungannya. Sulit untuk tidak terpikat dengan game ini, terutama ketika kamu melawan monster jahat untuk menyelamatkan bumi. Meningkatkan kekuatanmu, belajar tentang waktu yang tepat untuk menyerang. Itu semua membuat kita sulit untuk berhenti memainkannya. Ditambah lagi dengan controller PS5 yang membuat setiap pertarungan terasa fenomenal. Game ini memiliki beberapa kemiripan dengan Nier Automata dari Platinum Games. Walaupun masih belum sebanding, Stellar Blade tetap bisa memuaskan para pemainnya. From here on, you have to stay alert, Eve. Nomor 5, Helldivers 2. Helldivers 2 kehilangan banyak pemain seiring berjalannya waktu karena Sony memaksa para pemain PC-nya untuk mempunyai akun PSN. Walaupun begitu, game ini tetap mengandung banyak sekali misi dan cerita yang sangat seru ketika dimainkan bersama player lain. Dengan dunia dan ceritanya yang penuh satir, kamu dan semua pelindung demokrasi harus bertarung tanpa henti untuk membersihkan galaksi dari serangga dan robot yang menyeramkan. Fire in the hole! Hal yang membuat game ini sangat seru selain humor dan mekaniknya adalah fitur di mana kita bisa melihat perkembangan perang di galaksinya secara langsung. Para pemain bisa mengalami kemajuan dan kemunduran di medan perang. Itu juga ditambah dengan Arrowhead Studios sebagai developernya yang selalu memberikan misi atau pengumuman baru. Struktur ini menciptakan sebuah komunitas yang sangat erat. Nomor 4, Black Myth: Wukong. Sebagai campuran dari God of War dan Dark Souls, Black Myth: Wukong menjadi salah satu game paling sukses di tahun 2024. Terdapat berbagai alasan kenapa game ini sangat laku. Dari segi cerita, Black Myth: Wukong menempatkan kita sebagai The Destined One, seekor monyet yang memiliki misi untuk membebaskan sosok legendaris mitologi China, yaitu Sun Wukong. Fokusnya terhadap budaya China membedakan game ini dari berbagai game lain yang serupa. Ditambah juga dengan penggunaan Unreal Engine 5 memberikan visual yang luar biasa. Jika kamu belum tahu, pertarungan di game ini sangatlah mengesankan dan membuatnya bisa bersaing dengan game-game sejenis. Nomor 3, Silent Hill 2. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. Ada beberapa orang yang sedikit gelisah sebelum game ini dikeluarkan. Banyak penggemarnya yang sudah tidak percaya dengan Konami, ditambah juga dengan Silent Hill 2 sebagai salah satu game horor terbaik. Tapi kenyataannya, Bloober Team sebagai pembuat versi terbaru dari Silent Hill 2 telah melakukan kerja yang sangat baik. Setelah mendapatkan surat dari istrinya yang meninggal, protagonis kita, James Sunderland, berjalan menuju salah satu kota yang paling seram dalam dunia gaming. Jika kamu sudah ketakutan dengan monster di game yang lama, bersiaplah ketika kamu melihat bentuk mereka yang sekarang. Selain bagus secara visual, Bloober Team juga telah memberikan peningkatan yang signifikan untuk gameplaynya. Mungkin terdengar aneh untuk mengucapkan ini, tapi rasanya senang sekali untuk bisa kembali ke Silent Hill. No, I hope you find them. Yeah, you too. Nomor 2, Final Fantasy VII Rebirth. Must have sucked. But what about Sephiroth? What happened to him? He left. Didn't tell a soul where he was going. Dengan game pertama yang sangat bagus dalam trilogi Final Fantasy VII terbaru, Rebirth menjadi salah satu game yang paling dinantikan di tahun 2024. Jika kamu punya PS5 dan tidak memainkan ini, kamu melewatkan sesuatu yang luar biasa. Rebirth melanjutkan kisah dari Cloud dan teman-temannya dalam menjatuhkan organisasi jahat bernama Shinra. Ever since I was a child, I knew that I was different. That I
was special. Semua aspek dalam game ini mengalami peningkatan yang luar biasa. Dunianya yang indah membuatmu ingin menjelajahi setiap sudut. Semua karakter yang ada sangat menarik dan membuat kita semakin jatuh cinta dengan mereka. Dan setiap pertarungannya sangat seru untuk dilakukan. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Nomor 1. Astrobot. Astrobot memiliki cerita yang sederhana, di mana kita sebagai robot menyelamatkan robot lain dari berbagai galaksi. Tapi kita tidak butuh cerita yang rumit karena game ini sangat seru untuk dimainkan. Setiap level yang ada telah diciptakan dengan penuh perhatian yang bahkan bisa membuat Mario iri akan petualangan ini. Desain dari setiap level juga disempurnakan dengan berbagai macam kekuatan yang bisa kita dapatkan, ditambah dengan penggunaan DualSense yang memberikan getaran dan suara untuk setiap aksi yang kita lakukan. Selain itu, dengan dirayakannya ulang tahun PlayStation, terdapat berbagai robot unik dengan tema dan levelnya masing-masing. Astrobot adalah game yang sangat seru untuk dimainkan. Apakah kamu punya pilihan sendiri tentang game PS5 terbaik di tahun 2024? Jangan lupa untuk beritahu pendapatmu di kolom komentar. I know. Tag along with me. Will you? This way. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari WatchMojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.